Anda sering dikenal sebagai Gubernur DKI. Emangnya waktu jadi Mendikbud nggak ngapa-ngapain ya? Makanya dipecat. Ya, saya dicukupkan tugas ya bersama dengan 6 menteri yang lain. Dengan 6 menteri yang lain. Bukan 1 orang menteri, 6 menteri yang lain. Dan terjadi perubahan komposisi di dalam kabinet. Itu adalah keputusan Presiden, keputusan atasan. Saya juga ketika bertugas sebagai gubernur sering harus mengambil keputusan di mana ada kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi, dan untuk itu maka harus ada rekonfigurasi, pengaturan ulang tentang posisi. Karena itu saya menghormati keputusan Presiden, dan saya bisa tunjukkan bahwa selama kami bertugas di Kemdikbud justru banyak terobosan-terobosan yang sampai hari ini dilaksanakan bahkan diteruskan. Salah satunya neraca pendidikan yang hari ini diteruskan di kantor kepresidenan dengan nama raport pendidikan daerah seluruh Indonesia. Itu terobosan yang hari ini diteruskan oleh KSP. Itu artinya apa? Baik kira-kira. Begitu jawabannya. Refleksi. Saya ingin tanya soal reshuffle, Mas Anies. Tidak apa-apa kan saya tanya itu? Boleh tanya apa aja. Boleh tanya apa aja. Ini enaknya bicara dengan Mas Anies, apa aja, apalagi kita di lingkungan mahasiswa. Reshuffle. Mas Anies, Anda menyesal tidak di reshuffle Presiden? Halo pemirsa Yutron. Satu pertanyaan besar yang mungkin masih menggelayut di benak publik adalah soal pemberhentian Anies Baswedan dari posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anies menelurkan sejumlah kebijakan yang disukai, tetapi kenapa Presiden memutuskan untuk memberhentikannya? Menyampaikan terima kasih, dan memang Pak Anies juga bekerja dengan baik, tapi tentunya kan ada ekspektasi yang diinginkan Presiden dan Wakil Presiden ke depan ini yang mungkin berbeda ya. Jadi itu kita dilakukan, dan alhamdulillah hampir semua menteri bisa Cucu pejuang kemerdekaan AR Baswedan ini rupanya tidak pernah bertanya alasan pemberhentiannya kepada Presiden Jokowi. Anies menerima selayaknya senopati yang ditarik rajanya dari medan laga. Nah, soal karena begini, dan banyak yang tanya kenapa di reshuffle. Saya bilang saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, betul-betul saya nggak tahu, dan saya tidak tanya. Tidak tertarik mencari tahu? Bukan nggak mencari tahu. Gini, saya tidak tanya. Kenapa? Karena saya rasa kita sedang bernegara. Saat itu saya ketika berdiskusi ada Pak Presiden, Wakil Presiden, Bapak menteri-menteri yang lain. Anies menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan santai, tidak ada kegetiran selayaknya orang yang kehilangan jabatan. Wajahnya sering berhias senyum selama wawancara. Gestur tangannya lincah, sama sekali tidak terlihat resah. Mereka mengatakan bahwa ditugaskan Bapak Presiden untuk menyampaikan bahwa ada reshuffle, dan Pak Anies termasuk salah satu yang reshuffle. Lalu pertanyaannya adalah apakah Pak Anies ada aspirasi untuk ditugaskan di tempat lain. Itu aja. Saya sampaikan bahwa membantu Presiden sebagai menteri adalah sebuah kehormatan, dan saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan itu. Jadi ketika dicukupkan, saya juga terima kasih. Anies menuturkan dihubungi ajudan Presiden pada Selasa 26 Juli petang. Dia diminta datang ke istana. Saat itu, posisinya sedang berada di kantor Kemendikbud. Anies pun meluncur menuju istana, lalu masuk ke Jalan Merdeka Utara. Dia tiba sekitar pukul 7 malam. Alumnus Fakultas Ekonomi UGM ini diminta menunggu di ruang tunggu sebelum bertemu Presiden. Seskap Pramono Anung dan Seknek Pratekno menemui Anies dan memberitahu bahwa dirinya akan direshuffle. Ketika keputusan disampaikan, saya sebagai menteri di bawah Presiden, 100% hak penentuan ada pada Presiden. Jaga adab itu. Meskipun Mas Anies punya hak untuk bertanya. Tentu siapapun punya hak. Jadi saya katakan terima kasih, dan saya terima, dan saya akan jalankan. Anies tidak menyangka, tapi menerima. Dia juga ditawari memilih posisi baru, namun Anies tidak memiliki aspirasi soal kursi pengganti. Setelah itu, Anies dibawa menemui Presiden. Pertemuan berlangsung singkat, seperti yang sudah diketahui secara luas.
Presiden menyatakan ada perkembangan baru sehingga harus melakukan reshuffle. Yang ingin saya tanyakan, Mas Anies menyebutkan tadi mengejutkan, tapi Mas Anies tidak terkejut. Kenapa mengejutkan buat Mas Anies? Karena saya catat di sini, Mas Anies tidak pernah dapat kartu merah, tak pernah disebut-sebut akan diganti. Hasil survei kepuasan publik selalu berada posisi 3 besar, tapi Mas Anies kemudian reshuffle. Penting untuk kita tempatkan, this is not about me. Ini bukan tentang saya. Saya berada di pemerintahan, ini tentang Republik, tentang Indonesia. Anies tidak menanyakan alasannya. Alih-alih penasaran, dia hanya mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan mengabdi untuk negeri. Saya sampaikan bahwa membantu Presiden sebagai menteri adalah sebuah kehormatan. Dan saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan itu. Jadi ketika dicukupkan, saya juga terima kasih. Presiden menanyakan posisi baru yang diinginkan, namun Anies menyerahkan keputusan lahan pengabdian barunya sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Setelah dari istana, Anies menuju kantor Kemendikbud. Dia memberitahu pejabat dan pegawai Kemendikbud soal keputusan Presiden, lalu meminta barang-barangnya dibereskan. Anies lalu pulang. Di rumah, Anies lalu memberitahu istri dan anak-anaknya. Ferry Farhati, istri Anies, terkejut. Anak-anaknya pun penasaran. Anak ketiganya yang masih duduk di kelas 6 SD, Kaisar Hakam Baswedan, bertanya alasan kenapa Anies berhenti menjadi menteri. Sejumlah kebijakan Anies yang mendapat respon positif diantaranya adalah tak lagi menjadikan ujian nasional sebagai indikator kelulusan, menghapus perpeloncoan, dan himbauan bagi orang tua mengantar anak di hari pertama sekolah. Jadi saya katakan saya sedang bernegara, dan bila tugas saya dicukupkan, nggak apa-apa. Saya akan, bahkan waktu itu saya sampaikan kepada Presiden, Pak Presiden, ini beberapa catatan yang sudah dikerjakan dan ini rencana APBN Kependidikan tahun 2017 untuk penerusnya nanti. Jadi saya malah merasa kita semua, ini saya share di sini buat adik-adik semua, kita jangan terlalu mengejar peran, tapi mengejarlah kekuatan pada aktornya. Tadi saya ingin refleksi. Indonesia.